menasehati dengan kasih. Orang tua, warisan tradisi Indonesia sejak 1984. Cap orang tua, warisan tradisi Indonesia sejak tahun 1948. Melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau tidak dalam pikiran kita, jangan dipaksa. Apa yang ada dalam pikiran kita melihat gambar ini? Ya, silakan. Orang mabuk. Hah? Ini kan ada hubungannya dengan perjamuan hari ini, kan? Anggur cap orang tua. Mengingat pesan-pesan orang tua. Lika, Ibu Lika, apa yang ada dalam pikiran? Anggur. Saya kira sebentar lagi tua, hari-hari itu akan menjadi kelabu tanpa pendamping. Kisah anggur cap orang tua, kira-kira begitu. Ada banyak. Saya masih kasih kesempatan, silakan. Ada pikiran apa? Ada apa yang ada dalam pikiran kita dalam kisah anggur cap orang tua ini? Ini ada hubungannya dengan perjamuan kudus, ada hubungannya dengan menasehati, dengan kasih. Menaikkan kekuatan dan stamina untuk selalu mengingat orang tua. Ada yang bilang juga, teman saya katakan, ini artinya tidak untuk anak-anak dan pemuda. Hanya untuk orang tua. Makanya di bagian lain kita katakan minum sedikit anggur karena pencernaanmu lemah. Ditujukan kepada Paulus. Rambut di atas sudah habis, pindah ke bawah. Biasanya dalam filsafat Tao Cina itu jenggot itu, makanya katakan meleleh ke jenggot Harun. Jenggot itu biasanya menjadi identik dengan simbol orang yang bijaksana. Makanya kalau kita melihat film-film Cina itu dalam filsafat Tao, mereka selalu mengelus-ngelus jenggotnya dengan sebuah harapan, sebelum kita berbicara, pikir-pikir dulu. Berkali-kali dia sapu-sapu jenggotnya sambil dia pikir-pikir, mungkin ditambah dengan batuk dan seterusnya. Lalu kemudian dia bicara 2-3 kalimat saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menasehati dengan kasih. Hari ini kita hampir kehilangan figur orang yang menasehati dengan kasih. Dan tidak banyak orang yang bisa berubah karena dinasehati dengan kasih. Cenderung orang-orang berubah dan terpaksa harus berubah karena dimarahi. Awas kodi. Termasuk dari kehidupan keluarga. Istri ngancam suami. Apa kalau kau tidak? Apa kalau tidak? Suami juga begitu. Kau itu. Kalau tidak. Bukan dengan kasih. Anggur cap orang tua sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya semakin tua seseorang, semakin rasa yang digunakan dalam melakukan segala sesuatu. Rasa yang digunakan, empati, kira-kira itu gambarannya. Rambut di atas turun ke bawah, mungkin terus lagi ke bawah, pindah. Dulu waktu saya masih anak muda dan sampai sekarang masih merasa muda, kami bersaudara itu sebenarnya keluarga pendeta. Adik saya itu yang ketiga sekolah pendeta juga tapi tidak selesai. Kemudian yang satu sementara vikaris. Yang lain majelis gereja, papa majelis gereja, kakak majelis gereja. Tapi kami dididik, kami semua, adik saya itu masih lebih besar daripada saya, lebih tinggi dan lebih power. Rambut saya sampai di pinggang, kemudian anting-anting besar, segitiga. Segitiga itu artinya apa? Cinta segitiga, selalu segitiga. Yaitu cinta A, cinta B, dan cinta Tuhan. Dengan keluarga yang punya perawakan besar-besar, maka di kampung menjadi tuan di atas semuanya. Di rumah, saya merasa tidak pernah dinasihati dengan baik. Kalau kami melakukan kesalahan, dan hampir semua yang saya lakukan adalah salah.
Terlambat bangun salah, pergi main bola salah, tidak mau bekerja salah, pacaran dengan A salah, semua hampir salah. Kami kumpul-kumpul minum ballo kalau malam salah, hampir tak ada perbuatan yang kami lakukan itu benar. Sehingga terasa kalau begitu sarapan saya di rumah hilang. Nanti kalau mau tidur lagi baru datang. 4 orang bersaudara laki-laki semua, anak yang terakhir perempuan. Begitu kita harus berhati-hati di rumah. Hampir bapak kalau kasih tahu sesuatu, ambil rota lalu katakan, sini, duduk. Saya mau bilang sesuatu ke kalian. Begini, selesai. Akhirnya satu hari ketika kami melakukan kesalahan, dia katakan begini, kenapa kamu tidak dengar nasihatku? Selama ini saya kira selalu ku nasihati. Saya bilang, Pak, saya merasa tidak pernah dinasihati. Saya merasa selalu dimarahi. Selalu dimarahi. Memang dalam apa yang Bapak bilang ketika marah itu, semuanya nasihat dan saya tahu itu. Tapi tidak pernah satupun dari apa yang Bapak katakan itu membuat saya ingin berubah. Malah apa yang Bapak katakan itu seolah-olah membuat saya menjadi makin hari makin bajingan saja. Itu yang kemudian membentuk saya menjadi pribadi. Nanti kemudian saya menemukan jati diri saya. Di rumah saya merasa tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Kami bergerak sendiri dengan sesuka hati. Nanti kemudian menemukan jati diri, masuk dalam kelompok tani. Di kelompok tani, menemukan jati diri di mana? Di tempat warung ballo. Di sana kami bertemu dengan orang yang satu keyakinan, satu kesukaan. Yakin bahwa hari ini adalah hari yang menyenangkan? Yakin. Hari ini kita akan party? Iya. Satu lagu bersama, nyanyi bersama, merokok bersama. Di sana kami kumpul sebagai orang-orang yang satu ide. Maka disitulah kami menikmati kebersamaan. Kami juga saling menasehati waktu itu. Ingat. Ini kita minum ini, ingat catatan awas ada yang mabuk. Kalau ada yang mabuk tidur. Kalau ada bikin masalah berarti kita akan punya masalah besar. Orang di luar sana sudah tidak suka sama kita. Jadi jangan bikin masalah. Itu yang kami lakukan, saling menasihati. Dan rupanya nasihat itu 90% berhasil. Hampir setiap yang mabuk itu tidur dan tidak bikin masalah. Tapi kalau orang datang katakan, woi berhenti minum, sudah. Jadi masalah itu. Jadi orang-orang itu hanya bikin masalah ketika orang lain datang yang berbeda dengan dia. Datang dan memberi nasihat. Yang menurut dia nasihat, maksud saya tadi malam itu, ku nasihati kau anak supaya jangan kau jauh malam dan seterusnya. Nasihat dengan kasih. Nanti saya kemudian merasa hidup ini lebih bahagia ketika saya bertemu dengan teman-teman sekerja. Kami bikin kelompok tani, berteman dengan beberapa orang pemuda yang satu misi, satu tujuan. Mulai terasa hidup ini berarti. Akhirnya rajin kelompok tani, jadi ketua Karang Taruna, bersiap mau jadi kepala desa. Lama cerita itu berjalan, akhirnya kami bermain bola di lapangan sepak bola, di lapangan olahraga. Kami merasa satu semangat, kalah menangis bersama, menang angkat piala bersama. Mulai hari itu kami merasa bahwa dunia inilah dunia yang sesungguhnya. Ada banyak orang yang peduli dengan kita. Mulai satu kampung membanggakan kita. Oh iya, akhirnya kalau kita pergi main bola satu kampung ikut-ikut teriak-teriak, kita sudah mulai merasa bahwa kita berharga. Baru hari itu saya mulai merasa berharga di kampung sendiri. Orang-orang sudah menempatkan, oh ya tahu, dukung dia karena dia main bola. Kalau mereka bermain bola, nama kampung kita yang dibawa. Oi, di rumah kita begitu kah? Apakah anak-anak kita merasa betah di rumah sendiri? Apakah merasa bahwa kita nasihati itu nasihat yang penuh dengan cinta? Saya bilang begini, kalau kita nasihati anak kita bilang apa? Yang punya anak, yang belum punya jangan dulu bicara. Atau kalau kita mau nasihati suami bilang apa? Hampir kita tidak punya referensi Alkitab yang tepat yang kita ucapkan. Nah, begini, baca Alkitab ini, bacakan kodi. Kita lebih cenderung mengutip pesan orang tua lah atau apalah, itu juga penting. Tapi sebagai orang percaya, penting dan prinsip kita menasihati dengan kasih. Dan nasihat yang paling prinsip itu adalah Alkitab, kitab suci. Itulah sebenarnya kita sulit menasihati orang. Saya di kampung saya kalau ada apa-apa itu, kalau ada masalah,
Almarhum nenek saya cuma katakan begini, dilapor, Nek, atau lapor ke orang tua kampung, ada masalah begini. Dia bilang, oh beres, nanti saya urus. Datang berikutnya bagaimana? Saya sudah marahi. Kalau sudah dimarahi, sudah selesai. Jadi dalam konsep budaya kami itu, marah adalah penyelesaian masalah. Sehingga setiap orang kalau ada masalah, marah saja. Apa yang saya mau katakan dari cerita ini? Cerita ini sebenarnya cerita alami, nyata dalam kehidupan di mana masyarakat di mana saya hidup. Semoga ini tidak terjadi dalam keluarga Anda. Menasehati dengan kasih. Belum lagi kalau kita masuk dalam jemaat, ketua majelis gereja marah, pendeta marah, semua marah, dan akhirnya tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Kita harus menasehati dengan kasih. Menasihati dengan kasih. Kenapa kita tidak mampu atau merasa tidak berani menasihati orang lain? Karena kita tidak tahu bahwa kalau kita menasihati orang lain, perbuatan itu adalah tindakan kasih. Kita lebih cenderung takut, dan ketakutan itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada 2-3 orang, kalau satu orang berbuat dosa dan kita menasihati, maka kita menemukannya kembali kalau dia bertobat. Kalau tidak, kita panggilkan beberapa orang. Kalau belum lagi, kita masukkan dalam jemaat. Kalau belum lagi, kita anggap dia orang yang tidak mengenal Allah. Alkitab yang katakan begitu. Nasihati saja, tapi dengan kasih. Kalau dia tidak mau bertobat, kalau dia tidak mau berubah, kita sebut saja dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Atau bahasa lain dikatakan di situ adalah anggap dia sebagai pemungut cukai. Makarrak balekosa. Ada orang begitu, dinasihati berkali-kali tidak mau dengar. Ya anggap saja bahwa dia tidak mengenal Allah. Setiap kita kalau sudah ada orang yang nasihati berkali-kali kita dinasihati dan kita tidak dengarkan, jangan-jangan Anda tidak mengenal Allah. Firman Tuhan hari ini cukup keras. Ada juga orang yang ragu-ragu menasihati. Kenapa ragu menasihati? Karena dia melakukan hal yang sama. Karena dia takut orang itu akan bicara, oi, kuali menegur belanga. Sama-sama hitam pantatnya. Alasan itu juga yang membuat kita sulit menasihati. Yang kedua, penting persekutuan. Apa yang diikat di bumi, diikat di sorga. Kalau ada 2 orang berkumpul, 3 orang berkumpul dalam namaku, ke sana berkat. Persekutuan itu penting. Sering kali karena kita semua ini terbatas, tidak bisa memberi nasihat, karena kita juga dari pelaku-pelaku dosa. Tapi kenapa? Dan bagaimana kita harus saling menasihati? Persekutuanlah kuncinya. Atas nama persekutuan, kami datang memberi nasihat-nasihat kepada saudara untuk satu hal ini. Di Facebook sekarang, di dunia maya sekarang, begitu banyak orang yang memposting sesuatu yang tidak menjadi berkat. Justru kalau ada orang yang sedikit tersentil dengan postingan orang lain, lebih panjang marahnya. Panjang. Hari ini mari kita belajar untuk menerima bahwa sesuatu yang sifatnya nasihat, terima saja. Karena itu pembentukan karakter. Pembentukan karakter tidak hanya di sini, di luar, tetapi pembentukan karakter di dalam, di dunia maya pun juga kita sedang dibentuk. Anda katakan saya orang baik, tapi kalau dilihat postingan tak beda deh. Tidak ada berkat. Saya mencoba menghindari beberapa orang yang hanya marah di Facebook, hanya marah di mana saja. Menasihati dengan kasih, tulis dengan baik sebuah kata-kata yang mungkin ketika orang membacanya dia menjadi terberkati. Dan mungkin ketika orang membacanya dia merasa, oh ini nasihat yang bagus untuk kita terima. Mungkin benar, tapi kalau cara penyampaiannya tidak benar, menjadi suatu yang tidak benar. Mari kita belajar, suami, istri, orang-orang muda, pendeta, saya sebagai pendeta, jemaat, majelis gereja, mari kita saling menasihati dengan kasih. Bahasa kasih itu bahasa yang diterima semua orang. Bahkan binatang sekalipun mengerti bahasa kasih.
pentingnya persekutuan, tempat untuk menikmati nasihat kasih sayang. Siapapun kita, mari kita berusaha untuk saling menasihati dalam kasih. Dan siapapun di antara kita yang kebetulan dinasihati, terimalah itu sebagai ungkapan cinta kasih dari teman, dari saudara, dari rekan-rekan sepersekutuan. Catat dengan baik bahwa orang-orang yang tidak bisa dinasihati dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Banyak di tempat saya melayani ada orang yang tidak bisa dinasihati. Berkali-kali didatangi, berkali-kali dinasihati, dia katakan saya sudah punya jalan sendiri. Kita harus katakan, ya selamat jalan di jalanmu sendiri. Tugas kami selesai. Kami tidak akan mungkin marah, karena ini hanyalah tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab kasih. Tapi kita berharap dalam jemaat ini, dalam keluarga kita, mari kita menggunakan bahasa kasih sebagai sarana untuk saling menasehati. Jangan menasehati pada saat marah, dan jangan menasehati anak-anakmu pada saat sedang melakukan kesalahan, sebab dia tidak akan menerimanya sebagai nasihat. Dia hanya akan merasa bahwa engkau sedang menghukumnya hari itu. Nasihatilah pada saat-saat tertentu, di mana lagi tidak ada masalah, di mana lagi enjoy atau di mana lagi bahagia. Beritahu hal-hal penting. Demikian juga dalam keluarga. Kalau istri saya memberi suatu nasihat atau apalah ke saya juga ini masih dinasihati. Kalau saya melakukan kesalahan, saya tidak terima. Pokoknya saya bilang pasti marah ini. Saya tutup telingaku karena pasti marah. Tapi kalau hari-hari entah mau tidur pada malam hari lalu kita cerita-cerita, itu pasti lebih menarik. Itu pasti lebih tersimpan. Belum lagi kalau kita ibadah. Nasihat terbaik adalah dalam setiap ibadah. Semakin sering seseorang beribadah, semakin mungkin dia mendapat banyak nasihat-nasihat. Dan nasihat yang tak terbantahkan adalah nasihat yang kita kutip dari firman Tuhan. Amin.